Halo semuanya, selamat datang di Garasi Drift. Kali ini kita akan nge-review satu mobil rally yang spesial banget. Selain mobil ini satu-satunya di Indonesia, mobil ini juga menang Kejurnas Sprint Rally 2022. Mobilnya adalah GR Yaris AP4 milik Rian Nirwan. Sebelumnya terima kasih banyak Mas Rian Nirwan dan Mas Adi Indiarto yang udah nyempetin datengin mobilnya ke Garasi Drift untuk kita review. Ini mobil spesial banget, bukan karena ini GR Yaris ya, tapi karena ini GR Yaris yang bener-bener dimodifikasi jadi AP4 di New Zealand. Jadi ini yang masih aslinya cuma sasisnya aja dan mesinnya, tapi nggak standar pastinya. Semua udah dimodifikasi sesuai sama yang dibutuhkan sama rally. Dan kalau kita lihat nih, di bodi bagian depannya ini juga udah sangat-sangat berbeda sama yang standarnya GR Yaris. Dari bumper depannya ini, walaupun mirip tapi ini ada tambahan-tambahan wide bodinya yang nyambung ke fender ban depan, ngesesuaiin lebarnya dari bannya. Dan kalau kalian lihat di bagian depan ini emang mirip. Ini adalah versi kalau lagi tarmaknya. Jadi setiap stage itu ada perbedaan setupnya. Kalau tarmac dia pakai bumper yang kayak gini. Kalau lagi di gravel itu beda lagi bumpernya. Dan ini adalah setup yang tarmac dari ban dan velgnya juga. Dan kalau kita lihat nih di bagian kap mesinnya ada satu hal yang gue suka. Ini simple sebenarnya. Mungkin akan gue tiru suatu saat di mobil-mobil balap Garasi Drift. Yaitu lubang-lubang buat ngeluarin hawa panas yang ada di engine bay keluar dari engine bay. Dan ini bikinnya rapi banget. Ada scoopnya juga. Mungkin untuk menghindari udara malah masuk. Jadi dibikin scoop gini biar udara aman keluar semua. Dibikin jaring-jaring juga. Dan ada rivet-rivetnya yang ke-expose. Tapi malah bikin keren banget. Dan di bagian sini ada tombol. Ini buat engine kill switch. Jadi tinggal pencet kalau ada problem apa-apa gitu. Ada kebakaran atau apa. Tinggal pencet. Semuanya mati. Terus kalau misalnya kebakaran juga ada satu switch yang bisa buat ngebuka semua, nyemprotin semua pemadam ke bagian interior, bagasi, engine bay, dan juga fuel tank. Ini bahaya nih kalau kepencet bisa bubar. Oke, bagian lampunya ini bukan lampu aslinya GR Yaris yang biasa ada di Indonesia. Ini pakai GR Yaris yang front wheel drive. Kenapa? Karena lebih kompatibel sama electrical yang dipakai di mobil ini. Dan lampunya juga beda banget, lebih kelihatan keren ya kalau menurut gua. Dan di bagian velgnya nih, nah di sini juga banyak banget hal yang menarik. Seperti yang gue bilang tadi, ini lagi pakai setup yang buat di tarmac. Jadi pakai velg Speedline Course yang lebarnya itu 8, ring 18, dibalut pakai ban Yokohama Advan Neova. Di balik velgnya ini ada rem Alcon. Yang menarik adalah ada stiker buat temperaturnya. Ini mungkin berguna banget ya di balapan-balapan karena kita bisa ngelihat temperatur si remnya berapa. Kalau udah terlalu panas soalnya pasti berkurang daya cengkramnya. Kita bisa kontrol temperaturnya based on yang ada di sini. Walaupun katanya sih nggak terlalu akurat banget, tapi lebih baik daripada nggak ada sama sekali. Dan yang menarik juga di sini stat si velgnya ini keluar banget. Dan mungkin ini adalah supaya bongkar pasang di saat lagi urgent atau kalau lagi di track tuh, lagi di SS tuh kalau mobil rally bisa ada kemungkinan kita ganti ban. Misalnya pecah atau velgnya pecah atau bannya pecah, bongkar pasangnya, navigator dan pembalapnya itu bisa dengan sangat mudah. Dan kalau kita intip ke dalam ada suspensi rally mereknya Raiger yang dia punya shaftnya itu tebal banget, beda banget sama coilover yang biasa kita pakai. Dan dia travelnya jauh lebih tinggi daripada yang biasa kita pakai juga. Cuma ini emang karena setupnya lagi tarmac, lagi pendek aja nih setelannya. Kalau lagi yang rally gravel itu dia pasti setupnya tinggi gitu. Nah untuk bagian over fendernya nih, bagian sini lebih kelihatan karena warna putih. Dan ini lebar banget. Kalau kita ukur nih, sekitar 12-13 cm. Ya sebenarnya bukan diukur dari sini ya. Dia GR Yaris itu udah ada sedikit over fendernya. Cuma ini jauh lebih keluar lagi karena suspensi yang dipakai AP4 itu juga pasti lebih keluar daripada standarnya. Dan kenapa sih mobil rally itu harus lebar, harus lebih lebar? Karena ya kalian kalau misalnya diri aja, kalau rapet kakinya itu akan lebih
gampang jatuh dibanding kalau kita lebar. Lebih stabil pastinya, stance-nya lebih bagus. Dan kalau rally itu kan jalanannya bener-bener absurd ya, ada yang miring, ada yang lompat, ada yang macem-macem deh jalanan di rally itu. Dan makin lebar itu bisa bikin mobil makin stabil. Untuk di bagian samping sini nih, di bagian samping ini juga spesial banget karena terlihat banget mobil rally yang rally banget gitu, yang proper, yang high end banget dari bagian bawahnya sini nih. Ini nih ada serat-serat yang sebenarnya ini diciptakan untuk dihancurkan sih sebenarnya. Jadi untuk ngelindungin bodi bagian aslinya, ini serabut-serabutnya akan perlahan kemakan sama batu-batuan dan lain-lain gitu, yang bikin malah keren kalau menurut gua karena ini fungsional banget. Dan ada lubang di sini buat jack stand. Di bagian sini juga ada lubang buat jack stand. Jack standnya rally itu cuma ngeslot doang, tapi jack standnya tinggi, keren banget. Dan di bagian sini juga ada serabut-serabut sama yang kayak di bagian side skirt. Ini biar stone keep dari ban depan, nggak ngerusak bodi utamanya gitu. Dan untuk bagian velg belakangnya ini sama kayak velg depan. Jadi dia pakai Speedline Corsa juga yang lebarnya sama, ET-nya juga sama karena emang AWD itu harus sama. Biar ban serepnya juga bisa gue ganti juga. Kalau rally ini di dalamnya ada ban serep, ntar gue kasih lihat kayak gimana. Dan over fendernya juga sangat-sangat lebar yang bikin body line-nya ini terbentuk body line yang baru ya. Kalau menurut gue di GR Yaris ini body line-nya nggak kayak begini nih, nggak lancip ke belakang gini. Tapi karena ini setelan rally, body kit rally, ini jadi kelihatan tajam, kelihatan agresif banget untuk di bagian body line bagian belakang sini. Kalau kita lihat di belakang sini nih, lampunya ya seperti lampu GR Yaris pada umumnya. Bumper belakang juga ya so-so lah ya sama GR Yaris, tapi yang paling spesial adalah wing carbon yang super duper gede banget ini dan rally style banget. Jadi wing ini selain gede, dia itu tingkat ya, ada 2 tingkatan di sini yang bikin mungkin kita nggak bisa lihat kaca belakang, mungkin bisa ya, dikit banget jadinya. Tapi ini pastinya fungsional banget buat rally, buat high speed, masih ada dapat downforce. Kalau lompat juga pasti bikin wing ini nge-generate downforce yang bagus buat mobil rally. Dan sekarang kita lihat aja bagian dalam bagasi, karena di dalam bagasi ini banyak banget perlengkapan rally yang sebenarnya nggak ada di mobil balap lain. Ya Allah, ya Allah. Maaf. Astagfirullahaladzim. Oke, jadi ini adalah bagasinya GR Yaris AP4. Bagian sini ini tempat naruh helm. Jadi kalau misalnya lagi hektik banget kan, naruh helm di bawah kayak langsung kotor. Kalau lagi di SS Rally, di sini kita bisa naruh helm. Antara driver sama navigator naruh helm dan bisa ngerjain misalnya ganti ban atau apa, langsung bisa mereka ngerjain. Karena lengkap banget, di sini ada dongkrak, ada impact. Jadi cepet banget pasti gonta-ganti bannya, dan ada bannya juga, ada ban dan velg. Dan biasanya kalau lagi balap ini nggak cuma ban doang yang dibawa, ada toolkit tambahan, ada arem buat kaki-kaki, ada tie rod, ada segala macem hal yang dibutuhin, part yang dibutuhin buat benerin mobil ini. Kalau di sini ada brake lines nih, karena mungkin brake lines juga sering terjadi kebocoran, jadi digonta-gantinya bisa di tengah-tengah SS gitu. Menarik banget untuk bagasi GR Yaris AP4 ini. Beda banget sama balapan-balapan lain. Mungkin balapan lain nggak ada yang bawa serep-serep arem dan part-part lainnya, tapi kalau di mobil rally itu sangat dibutuhkan. Nah, ini di bagian belakang ini ada knalpot yang sebenarnya nggak terlalu besar ya, karena mesinnya juga cc-nya nggak terlalu besar, tapi dia dikemas dengan sangat baik karena di dalam bumpernya ini tengah-tengahnya dilobangin, dikasih semacam besi buat pelindung panasnya. Jadi bumper yang fiber ini nggak rusak karena panas knalpot. Dan kalau kita lihat nih di bagian kolong, ini bukan diffuser tapi ini mud flap yang gede banget. Mungkin nanti akan kita naikin mobil ini ke atas lift biar kita bisa lihat kolongnya tuh kayak apa ya. Sekarang kita lihat aja yuk mesinnya yang menarik banget nih, 3 silinder tapi horsepower-nya tinggi banget. Kita langsung aja ke engine bay. Ya,
Oke, ini adalah mesin GR Yaris aslinya, tapi udah di-develop sedemikian rupa untuk rally. Kalau kita lihat di sini, dari wiring-wiringnya aja ini udah mil spec ya, bukan mil spec lagi, mungkin udah astronaut spec ini. Bener-bener semuanya detail, dari throttle, injektor, macam-macam deh, cam position sensor, crank position sensor. Ini sayangnya gue bikin 86 wiringnya itu belum ngeliat mobil ini kali ya. Kalau udah lihat mobil ini gue mungkin bisa ngambil beberapa pelajaran dari sini. Karena sampai boot-bootnya aja nih, ini dedicated buat masing-masing wiring. Ukurannya juga bener-bener dedicated untuk masing-masing wiring. Top banget sih, ini mau kena air, kena apapun mungkin ya, kena air keras sekalipun kayaknya nggak kenapa-napa nih bagian wiring-wiringnya ini. Dan udah detail banget, sampai tulisan-tulisannya ada juga, warnanya juga ada masing-masing kode warnanya sendiri. Dan ini kalau mau nyopot mesin katanya tinggal lepas nih semuanya, lepas vacuum line, lepas baut-baut engine mounting, mesin udah bisa keluar deh. Sesimpel itu untuk di maintenance pastinya. Kalau kalian lihat juga nih, ada sistem anti lag ya, yang gue nggak tahu gimana cara kerjanya. Ada wastegate di belakang sini, tapi dari wastegate masuk lagi ke piping turbo. Gak ngerti gue cara kerjanya gimana, tapi pastinya itu untuk nge-reduce engine lag yang benar-benar optimal dia pastinya. Karena mesin dengan cc 1600 ini, dengan turbo yang relatif gede tapi nggak gede-gede banget, pasti lebih bagus lagi kalau buat rally kalau ada anti lag-nya. Dan yang menarik juga, setiap lines-nya ini jarang banget gue lihat di Indonesia ya. Ini AN lines-nya, braided lines buat keseluruhan kebutuhan coolant, kebutuhan vakum. Lines-nya itu bener-bener di krim. Ini ada alat khususnya nge-krimnya. Gue nggak pernah ngeliat di Indonesia ada yang pakai kayak gini. Dan ini bener-bener sangat-sangat proper banget deh. Gokil. Gue speechless ngebahas. Ini kayaknya gue kalau ngebahas teknikalnya nggak habis-habis. Ini ada bagian karbon buat intake-nya, udara masuk dari sini, dan ini ada katupnya. Ntar gue jelasin katupnya dari interior. Jadi katupnya ini bisa ditutup sama navigator supaya kalau misalnya mau ngelewatin splash, nggak ada air masuk ke dalam ruang bakar mesin. Jadi nggak berbet gitu. Fans roadnya juga ini karbon, keren banget. Fan-nya bukan fan Karimun pastinya. Ini fan yang emang udah dedicated. Kayaknya ini brushless motor nih. Jadi bener-bener proper, bener-bener bagus buat balap. Radiatornya terbilang kecil ya. Kecil banget loh ini untuk ukuran rally ya. Tipis dan kecil, cuma pastinya cooling sistemnya maksimal. Dan untuk pendinginan di sebelahnya ada intercooler juga nih, yang cukup besar kalau intercoolernya. Di sini udah DBW juga pastinya. Dan semua elektroniknya ini dikontrol sama ECU Motec. Kalau kita lihat di depan nih, cooler-coolernya bukan hanya radiator doang, satu cooler yang panjang di bawah untuk power steering. Jadi semua fluidnya ada pendinginannya supaya mobilnya juga awet banget, mesinnya awet, parts-parts lainnya juga awet. Bagian yang tadi sempat gue bahas, fire suppression systemnya itu salah satunya di sini itu buat nyemprotin pemadam kalau misalnya mesinnya kebakaran, dan itu benar-benar sekali pencet semuanya langsung keluar. Jadi benar-benar safety, nggak perlu buka kap mesin dulu, bisa langsung matiin apinya. Dan di bagian sini nih, kalau kalian lihat, ini ada cooler buat engine oil, buat transmission oil, tapi dia itu pakai air radiator juga buat dinginin ini semua. Dan ini simple banget dan maksimal banget pasti cooling sistemnya. Satu hal yang gue suka dari wiring-wiringnya ini, mereka pakai DT connector juga. Jadi gue nggak salah pilih konektor-konektor yang gue pakai di 86. Ternyata dipakai juga sama tim-tim rally yang ada di dunia gitu. Jadi bukan Formula doang yang pakai, rally juga pakai. Keren. Mesin ini dengan seluruh modifikasi yang ada itu mencapai 200 lebih horsepower dengan torsi 300 lebih, dan itu sudah sangat cukup banget untuk di balap rally. Yang penting adalah gimana cara benerinnya mudah, maintenance-nya mudah, karena rally itu bener-bener balapan yang sangat-sangat kejam gitu buat mesin dan buat parts-parts lain di sekitaran mesin. Dan gua rasa kalau kita bahas mesin terus-terusan nih sampai selesai itu bisa seharian full ya, karena bener-bener teknikal banget. Jadi sekarang saatnya kita bahas interior aja. Oke, sebelum kita masuk ke interior, gue mau bahas dulu nih kalau di atas ini ada air scoop yang fungsional banget karena dia akan masukin udara dan bisa dikontrol dari interior udara yang masuknya. Ntar kita lihat gimana. Dan atapnya ini
karbon. Keren banget. Nah, untuk bagian kacanya ini udah bukan aslinya. Ini bahannya adalah Lexan. Jadi bener-bener ringan dan ini bisa dilengkungin sesuai sama lengkungan aslinya si kacanya si GR Yaris. Dan ini masih pakai karet-karet standarnya dan dia bisa rapet banget, nggak ada air yang masuk. Ini bakal gue tiru sih suatu saat nanti di mobil balap garasi drift. Sekarang kita masuk aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita udah ada di dalam GR Yaris AP4 ini. Setirnya kita pasang dulu. Ini quick release yang bener-bener keren karena mudah banget, bongkar pasangnya digantung di sini lagi, jadi keluar masuk enak. Dan ini nggak ada playnya sama sekali, jadi bener-bener kita gerakin ini nih walaupun kayak gini tapi ban pasti ikutan goyang gitu. Wah, posisi duduknya sih yang bener-bener top. Nih ngelihat keluar tuh bener-bener kayak di simulator ya, kayak kita kalau biasa main simulator rally. Dan joknya, ini joknya pakai OMP HTE karbon yang bahannya karbon. Jadi keren banget kalau dilihat dari belakang, walaupun di belakang nggak ada jok lagi sebenarnya ya. Dan pakai harness yang OMP juga, tapi ini harnessnya yang tipis, enak banget jadinya. Nggak terlalu gede ya, nggak terlalu bulky. Di bahu kita pasti nyaman juga untuk jangka waktu yang panjang. Kiri kanan sama, satu buat driver, satu buat navigator. Dan ada pensil nih, karena pasti banyak nyatet-nyatet buat navigator, pasti nyatet apapun keperluan yang perlu dicatat sama navigator, ada pensilnya. Tinggalan pensil lu nih. Jadi 2 lane. Dan setirnya juga banyak banget tombol-tombol yang benar-benar fungsional, akan kita bahas satu persatu. Handbrake yang ini. Dan nggak perlu ngopling. Handbrake yang ini tinggal tarik, ban belakang langsung kunci tanpa kita harus ngopling. Di bagian sini ada sequential transmission yang benar-benar buat rally. Jadi ini juga tanpa kopling, bisa pas startnya harus pakai kopling, tapi sisanya bisa ganti gigi 2, gigi 3, terus-terusan itu tanpa harus pakai kopling lagi. Dan di bagian sini nih, di sini ada tombol-tombol buat kita ngekontrol banyak banget hal yang ada di mobil ini. Mulai dari starter, ada lampu juga, ada hazard, ada fuel pump 1, fuel pump 2. In case fuel pump mati satu, kita bisa ganti jadi fuel pump yang satunya lagi. Terus ada macam-macam, ada water pump dan lain-lain. Dan ini bisa diakses sama driver, juga bisa diakses sama navigator. Nah, untuk pedal boxnya ini pakai AP Racing yang floor mounted, dan di bagian bawahnya ada plat karbonnya buat naruh kaki. Dan ini enak banget karena dia kayak kita main simulator aja gitu, bener-bener nggak bikin capek. Suatu saat gue pengen juga bikin mobil dengan floor mounted pedal box. Selama ini kan pakai yang top mounted, tapi floor mounted ini juga kalau posisinya dinaikin kayak gini enak banget. Kalau kalian lihat di sini, di balik setir ada digital display yang mereknya Tremondi. Ada 2 di bagian bawahnya juga, sini ada buat si navigator. Jadi ini nge-mirror apapun yang dilihat sama driver bisa dilihat juga sama navigator. Dan karena ini mobil rally yang dipakainya itu disiksa banget, jadi penting banget untuk kita bisa tahu entah itu fuel pressure, fuel temperatur, terus water temperatur, coolant temperatur, engine temperatur, oil temperatur, sama oil pressure dan lain-lain. Dan bahkan bisa ngecek brake pressure-nya juga. Jadi kebaca di sini. Kalau misalnya kita bisa otak-atik nih brake bias-nya antara depan sama belakang, itu kebaca berapa persen depan, berapa persen belakang, dan bisa diatur dari knob yang ini. Keren banget. Sekarang kita coba aja ya, kita nyalain si displaynya ini. Oke, sebelum kita nyalain mobilnya tuh ada beberapa hal yang harus kita lakuin. Jadi harus kita cranking sampai pressure olinya itu 0,7 bar. Langsung aja kita cranking dulu. Oke, udah mantap, udah 1 bar tadi. Sekarang ignitionnya kita nyalain, kedengeran suara fuel pump, dan saatnya kita nyalain mobilnya. Bismillah. Gokil ya, langsung nyala. Ya begini suaranya, tapi di sini ada mode yang bikin lebih gila lagi suaranya, yaitu stage mode. Kita pencet aja.
Gila nggak suaranya? Tapi kayaknya gue ngomong ngebahas semuanya lebih enak kalau kita matiin dulu mesinnya supaya kalian dengernya lebih enak. Oke. Nah di sini nih ada banyak banget tombol yang bisa diakses sama jempol-jempolnya si driver. Mulai dari engine map-nya nih. Ini ada beberapa engine map bisa disesuaikan sama kebutuhan di track kayak gimana. Ada anti-lag sistem map-nya juga yang bisa diatur. Ada launch RPM-nya, ini bisa diatur juga sesuai sama surface pas kita lagi start. Ada lampu, nyalain lampu sen, terus bisa klakson, bisa wiper. Di bagian kanan ini juga wiper, bisa ada beberapa level. Jadi semua kontrol yang bisa kita perluin di mobil ini bisa dilakuin sama jempol-jempol kita doang gitu. Keren banget sih ini. Dan ini kita bisa gonta-ganti juga displaynya kayak apa, sesuai sama yang kita lagi mau lihat. Tapi paling enak kayaknya yang ini, ada gearnya, ada speednya, lengkap semua yang kita butuhin. Yang keren, bisa ganti engine mapnya pas mobilnya lagi nyala. Kita lagi di tengah track gitu, kita rasa kurang, itu kita bisa naikin si engine mapnya ini. Semuanya bisa dikontrol pas mobil lagi nyala. Keren banget gak sih ini? Sistem dari electrical dari mobil ini benar-benar proper banget. Kalian penasaran suara klaksonnya kayak gimana? Hah, kayak gitu. Ini buat ngelaksonin misalnya ada binatang-binatang liar yang lagi mau nyebrang, itu bisa dia pasti pindah gitu. Karena banyak banget kejadian lagi rally itu nabrak-nabrak binatang-binatang liar gitu. Mungkin di Sumatera bisa nabrak harimau kali ya. Oke, jadi peran navigator itu di rally juga penting sama pentingnya kayak peran driver, karena mereka kerjasama untuk dapetin waktu yang tercepat. 70, kanan 6, 50 slippery. Dan banyak banget tugas-tugas navigator yang di luar baca pace note. Kayak di sini nih, kalau kita lihat ada, kita bisa washing kaca depan dengan ngeinjek tombol, ada klakson juga. Terus bisa washing, ngasih spray buat di intercoolernya kalau mobil lagi panas. Karena navigator juga selalu ngemantau apa aja kondisi mesin dari layar yang udah buat dia gitu. Dan bisa ngekontrol juga semua tombol-tombol yang ada di sini. Dan ini yang sempat gue bahas tadi, ini adalah nutup intake bagian depan supaya kalau lagi ada splash itu nggak kemasukan air ke air filternya. Jadi ini buat nutupnya. Pas splashnya udah lewat, cat lagi ke bawah buat ngebukanya lagi. Jadi nggak berbet mobil dan nggak ngerusak mobil, karena air yang bisa masuk itu bisa ngerusak mesin, bisa ngerusak combustion chambernya. Dan di bagian sini nih, kalau kalian lihat ada padding. Ini paddingnya bentuknya udah disesuaikan sama roll bar, sama pintu. Padding ini juga fungsinya untuk menyelamatkan ya, untuk penambahan safety. Selain yang di helm, di bagian sini juga makin safety. Dan di bagian atas ini nih, ini yang sempat gue bilang, ada air scoop yang bisa kita kontrol kayak AC di dalam sini nih. Bisa kita arahin sesuai sama yang kita mau, ke arah muka, ke arah mana gitu. Karena kadang juga nggak hanya lagi balapan aja, kadang kita tuh kalau lagi pindah dari antara SS ke SS tuh jaraknya lumayan jauh. Di mobil rally ini dapat angin itu tuh lumayan banget. Ini juga air scoop bisa diatur dari sini nih, bisa ditutup, bisa dibuka. Nah kalau dibuka ini udara masuk dari sini ke arah helm, jadi bisa bantu ngademin bagian interior. Oke, ECU-nya ada di balik kakinya si navigator sini pakai Motek, dan PDM-nya ada di bawah sini. Nah PDM-nya ini pakai Bosch. Jarang ya PDM Bosch, biasanya kalau ECU-nya Motek, PDM-nya Motek, tapi ini pakai Bosch. Dan bagian kaki si navigator ini ada karbon yang bikin nyaman dan keren, dan pastinya ringan. Dan ada juga buat naruh minum di bagian sini. Ada cup holdernya, ini mobil balap ada cup holdernya, keren juga ya. Sekarang kita lihat aja yuk bagian kolong mobil ini, yang pastinya menarik juga, nggak kalah sama interior, nggak kalah sama bagian engine bay. Oke, sebelum kita naikin sampai atas terus lihat kolong ya, nih naikin segini udah kelihatan banget travelnya si suspensinya. Dan kalau kalian lihat ini suspensinya miring banget juga, casternya tuh pasti gede banget.
Keren banget deh. Ini pasti kalau lompat terus mendarat itu aman semuanya tuh kayak langsung napak lagi tanpa membal, dan ini bener-bener suspensinya si tengahnya ini shaftnya tuh tebel-tebel banget, jadi pastinya kuat banget juga buat nahan beban kalau benturan, lagi kena lobang, kena macem-macem tuh kalau lagi di track rally itu aman banget pastinya. Oke, sekarang kita naikin aja lagi sampai paling atas nih mobil. Oke, kita sekarang udah ada di kolongnya GR Yaris AP4 ini, dan yang pertama kelihatan banget adalah decknya. Ini dari aluminium, ini buat ngejaga bagian-bagian kolong dari benturan-benturan, dari gravel-gravel, dari semua hal yang bakal ngehajarin ini banyak banget, makanya tebelnya itu 8 mili. Bayangin 8 mili aluminium, ini nekuknya aja setengah mati nih, pasti pakai alat khusus nih buat nekuk 8 mili ini. Dan ini sangat bisa dibongkar pasang, jadi bisa dibongkar, bisa dipasang buat maintenance pastinya. Dan kalau kita lihat nih kaki-kaki depannya, ini yang paling spesial menurut gue, menarik banget karena dia ini armnya sama kiri kanan, bisa ditukar, jadi spare nggak usah bawa banyak-banyak di bagasi, bisa tukeran semua nih. Dan bagian knuckle-nya itu juga bisa tukeran, jadi knuckle depan kiri bisa tuker sama knuckle belakang kanan. Sebaliknya juga gitu, knuckle depan kanan bisa tukeran sama knuckle belakang kiri. Keren banget. Dan di bagian sini nih, sini ada yang empuk nih. Di sini empuk nih kayak apa ya? Ini bahannya tuh kayak lebih kayak karet deh. Jadi ini nggak ngerusak sasis utamanya kalau kena gravel, dan pastinya awet juga. Pastinya juga anti karat juga nih, yang kayak begini-begini nih. Di dalamnya ini kita bisa lihat kopel dikit. Kopel, semua ketutup sih. Di belakang sini pasti ada gardan. Nah ini mud flap yang tadi gue sempat bahas dari luar, ini gede banget mud flapnya. Ini ngelindungin suspensi belakang juga, karena suspensi belakang itu kalau nggak pakai mud flap gini bakal kena banyak stone chip dari depan, bukan stone chip lagi ya. Semua tanah-tanah tuh bisa muncrat ke belakang sini yang bikin kotor dalam dan bisa ngerusakin jangka waktu panjang, itu nggak bagus buat si suspensi belakang. Suspensi belakang juga simetrikal, bisa tukar-tukeran antara kiri dan kanan. Travel belakang juga gede banget nih, jauh banget travel belakang, kayaknya malah lebih dari travel depan. Ini anti roll barnya juga keren banget nih. Ini adjustable, anti roll barnya bisa diatur sesuai sama kebutuhan. Ada tow strap di sini, kalau misalnya perlu narik, towing dan lain-lain. Ada cooler juga di sini, kayak cooler entah ini bensin, entah ini cooler buat gardan belakang ya. Gila, ini mobil keren banget sih. Sayangnya kita nggak bisa ngelihat apa yang ada di dalamnya ini semua, tapi intinya ini salah satu mobil rally di Indonesia yang proper banget, yang keren banget. Gue speechless ada di semua mobil ini, entah di engine bay-nya gue speechless, di interiornya gue speechless, di kolongnya gue juga speechless. Keren banget. Overall ini adalah mobil yang secara engineering itu top notch banget, banyak banget hal yang bisa gue pelajarin dan bisa kita terapin di mobil-mobilnya Garasi Drift. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Rian Nirwan, Adi Indiarto, dan Toyota Gazoo Racing Indonesia yang udah nyempetin datengin mobilnya ke sini untuk kita review. Komen di bawah mobil rally mana lagi yang mesti kita review, karena gue ketagihan, jujur gue ketagihan nge-review mobil rally. Sampai ketemu di video selanjutnya, keep driving safe and goodbye.